Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Negara yaitu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin yaitu Constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Negara 1945 menempati tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, pasal peralihan dan ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS terdiri atas 6 bab dasar 197 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 19 dengan pembagian berikut. UUD 1945 belum diamandemenkan. UUD 1945 yang sudah diamandemenkan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Amandemen tersebut adalah yang pertama, pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus tahun 2000. Yang amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Negara Indonesia yang setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membentuk presiden. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain, istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidak ada. Rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Proses amandemen UUD 1945. Amandemen atau bahasa Inggrisnya amendment artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup 2 pengertian, yaitu amandemen konstitusi
dan pembaruan konstitusi. Dalam amandemen konstitusi yaitu perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau kesisipan dari konstitusi yang asli. UUD 1945 sebagai konstitusi atau dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Perubahan atau amandemen UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu sebagai berikut. Amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan, disahkan 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan DPR, disahkan 10 Agustus 2002. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemenkan sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasalnya diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tersebut yaitu 37 tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor pasal atau angkanya. Misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih UUD Negara Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Indonesia 1945 yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi Konstitusi Republik Indonesia? Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Dan yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dari penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah berbentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara teoritis. Sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Cukup sekian dari saya.